Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang beriman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Siswa dapat menghubungkan konsep-konsep dalam sebuah teks bacaan secara tepat. 2. Siswa dapat mengetahui hubungan ketampakan alam dengan ekonomi masyarakat. 3. Mengetahui manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, Ananda semua, tahu kan ini apa? Ya, benar sekali. Ini adalah peta negara Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang luar biasa, termasuk keanekaragaman jenis makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Bagaimana ya cara masyarakat kita menjaga kelestarian makhluk hidup yang tinggal di dalamnya? Sophie pernah membaca buku yang membahas tentang hal tersebut. Buku tersebut menceritakan tentang cara-cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk menjaga kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Di buku tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia di beberapa wilayah telah memiliki kearifan lokal yang diajarkan dan dilakukan secara turun-temurun. Kearifan tersebut biasanya berisi aturan-aturan yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya aturan yang melarang untuk merusak hutan, membatasi penangkapan ikan, dan lain sebagainya. Contoh kearifan lokal yang berisi aturan-aturan yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah Hukum Adat Sasi di Provinsi Maluku. Ayo membaca teks tersebut, kemudian temukanlah pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Tulislah pada tabel halaman 40. Ayo kita coba kerjakan bersama-sama. Contohnya pada paragraf 1. Pokok pikiran utamanya adalah Sasi merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian, untuk informasi pentingnya adalah Sasi hampir berlaku di seluruh provinsi Maluku. Dan Sasi berisikan larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, paragraf kedua. Pikiran utamanya adalah hakikat larangan-larangan pada Sasi. Informasi pentingnya adalah larangan-larangan pada Sasi merupakan cara untuk mengatur hubungan baik antar manusia dengan alam maupun antar sesama manusia. Dan juga agar wilayah tersebut terhindar dari kerusakan lingkungan. Nah, Ananda Solih dan Solihah, untuk paragraf ketiga dan keempat bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Ananda semua, apakah kalian masih ingat pengelompokan jenis ekosistem berdasarkan asal terbentuknya? Benar sekali, berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Bisakah kalian menyebutkan salah satu contoh yang termasuk sebagai ekosistem buatan? Ya, benar sekali. Salah satu contoh dari ekosistem buatan adalah ekosistem persawahan. Di negara kita, ekosistem persawahan ini cukup mudah untuk ditemukan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki tanah yang subur serta iklim yang cocok untuk kegiatan pertanian. Selain persawahan, contoh lain dari ekosistem buatan adalah waduk, kebun binatang, dan taman.
Untuk menambah wawasan Ananda semua, ayo membaca teks pada halaman 44. Teks bacaan tersebut membahas tentang sebuah taman yang ada di Indonesia. Ananda Solihah, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan sebuah bangsa yang merdeka? Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa. Salah satu organisasi pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia adalah organisasi Budi Utomo. Apa dan bagaimana organisasi Budi Utomo tersebut? Yuk kita cari tahu dengan menyimak video dari Geniora berikut ini. Namanya Budi Utomo. Organisasi inilah yang menjadi awal mula perjuangan secara nasional. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia. Kenapa para pelajar mendirikan Budi Utomo, mah? Tujuan pertamanya adalah meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia dengan memajukan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah meningkatkan ekonomi rakyat dan mempererat kehidupan sosial. Oh gitu. Kalau nggak salah, Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo ya, mah? Betul, Pipo. Dan organisasi ini berkembang cukup pesat loh. Dari yang anggotanya hanya pelajar dari Stovia, lama-lama ada juga anggota dari luar kota. Makanya didirikan cabang Budi Utomo yang lainnya ya, seperti di Bogor, Magelang, Yogyakarta, dan Surabaya. Iya, karena rasa persatuan yang kuat menuju Indonesia yang merdeka, Budi Utomo menolak segala bentuk ajakan Belanda. Sampai sekarang, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ananda beriman untuk menambah wawasan kalian, baca juga Ayo Membaca organisasi Budi Utomo pada halaman 41. Kemudian kerjakan Ayo Berlatih halaman 42 nomor 1 sampai dengan 5. Ingatlah untuk mengumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, biasakan untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.